Baiklah, saya atas nama Mega Simanulang dengan NPM 1860003 akan mempresentasikan sedikit mengenai kekeliruan istilah dalam bahasa hukum. Bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan, menyampaikan buah pikiran kepada sesama manusia. Bahasa terbagi atas 3 bagian, yakni bahasa lisan, tulisan, dan bahasa perlambangan. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dan untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Umumnya karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi serta gaya bahasanya yang khusus dan kandungan artinya yang khusus juga. Bahasa hukum yang kita gunakan sekarang ini masih bergaya orde lama dan masih banyak semantik kata yang kurang sempurna ditemukan. Selain itu juga terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas yang dapat menimbulkan kekeliruan. Bahasa hukum mempunyai ciri-ciri yang tegas yang berfungsi sebagai daya pembeda yang mencakup dengan konsep bahasa itu sendiri atau sering dikatakan sebagai istilah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah diartikan sebagai kata atau golongan atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Dalam bidang ilmu hukum, terdapat pula istilah kata hukum yang dirasa keliru penggunaannya sehingga kurang tepat apabila ditelisik lebih dalam. Kekeliruan tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, tetapi juga terjadi di kalangan masyarakat jurnalistik. Selain di tengah masyarakat jurnalistik, kekeliruan penggunaan istilah hukum juga terjadi bagi masyarakat hukum atau setidaknya seseorang yang berlatar belakang pendidikan hukum. Berikut ini merupakan beberapa istilah hukum yang dianggap keliru penerapannya. Yang pertama adalah paten. Kata paten berasal dari bahasa Inggris yakni patent, yang awalnya berasal dari kata pater yang berarti membuka diri atau dalam hal pemeriksaan publik, dan juga berasal dari istilah letters patent, yakni surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, tepatnya dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sering terdengar dalam sosialisasi kekayaan intelektual, peserta sosialisasi bertanya kepada narasumber, "Saya telah mematenkan merek saya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, tetapi sampai sekarang belum keluar sertifikatnya." Dari kalimat tersebut, istilah kata mematenkan merek adalah mendaftarkan merek. Kemudian, contoh yang kedua, seorang berkata kepada temannya yang sedang sakit, "Supaya cepat sembuh, minum ini obat paten. Sekali minum langsung sembuh." Nah, dalam kalimat kedua tersebut, istilah kata obat paten yang dimaksud adalah obat yang paling ampuh dan paling manjur, dan bukan resep obat yang masih dalam perlindungan hak paten. Kemudian yang kedua ada gratifikasi. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tepatnya dalam pasal 12B tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dan fasilitas penginapan perjalanan wisata dan pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Apabila merujuk pada Kamus Bahasa Inggris, nampaknya sudah terjadi kekeliruan dalam penggunaan istilah gratifikasi yang merupakan kata terjemahan dari bahasa Inggris yakni gratification yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, pleasure, especially when gained from the satisfaction of a desire, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan kenikmatan khususnya kepuasan yang didapat karena terpenuhinya keinginan. Kemudian yang kedua, something that gratifies, artinya sesuatu yang memuaskan. Dan yang ketiga, an absolute gratuity, atau dalam bahasa Indonesia kata usang yang bermakna hadiah atau ganjaran. Dari definisi tersebut, setidak-tidaknya dari definisi yang dibuat dalam bahasa Inggris tersebut, gratifikasi tidak dipakai untuk merujuk kepada uang sogok atau uang suap, seperti terlihat pada definisi istilah gratuity. Lebih sesuai dipakai daripada istilah gratification. Namun kata gratuitas menyiratkan uang sebagai tanda terima kasih yang tulus, bukan uang sebagai tanda terima kasih yang mempunyai pamrih terselubung. Kemudian yang ketiga ada deponering.
Deponering berasal dari bahasa Belanda yang merupakan bentuk kata benda dari deponeren, yang artinya menyerahkan, melaporkan, mendaftarkan hal tersebut. Hal tersebut bisa ditemukan dalam hukum dagang, hukum administrasi maupun perpajakan. Contohnya, Headbedrift for Design, Mark 6 deponeren. Artinya, perusahaan itu ingin mendaftarkan nama mereknya, atau Gearpornit merek atau merek terdaftar. Proses penyerahan, pelaporan, dan pendaftarannya disebut deponering. Akhir tahun 2009 terjadi perseteruan antara pimpinan KPK dengan Bareskrim Polri. Persetujuan tersebut memunculkan istilah cicak versus buaya, dan istilah yang sering muncul pada saat itu adalah deponering. Ketika Jaksa Agung menyampingkan perkara pidana dengan menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan atau SKPP. Begitu pula saat pimpinan KPK dijadikan sebagai tersangka pada tahun 2015, dan Jaksa Agung menyampingkan perkara pidana dengan menerbitkan SKPP. Istilah deponering muncul kembali di media cetak maupun media elektronik, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI berbunyi bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Penjelasan daripada bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas yang dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Sementara dalam pasal 46 ayat 1 huruf C KUHP, kewenangan menyampingkan perkara demi kepentingan umum dijelaskan sebagai berikut. Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Kemudian dalam pasal 77 KUHP berbunyi, yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung. Dari penjelasan tersebut, istilah apakah yang tepat untuk menggantikan kata atau ungkapan khusus dari pengesampingan perkara ini, perkara demi kepentingan umum, menghentikan atau menyampingkan perkara seperti dimaksudkan para ahli hukum Indonesia adalah bukan deponering, melainkan seponeren yang artinya terjit legend atau menyampingkan, niet vervolgen atau tidak menuntut. Terminologi ini hanya dikenal dalam hukum pidana sebagaimana yang tercantum dalam KUHP dan dikemukakan oleh tim penyusun RUU KUHP sebagai guru besar hukum acara pidana, yakni Profesor Andi Hamzah, yang telah beliau buktikan untuk kebutuhan penyusunan RUU KUHP. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.